Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Nur Maulidin dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Firdaus. Saya dari kelompok 8 tentang manajemen pelayanan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Ramadi Wijaya dari Prodi Administrasi Pendidikan kelas A dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pemikiran kami, yaitu tentang manajemen pelayanan khusus. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pelayanan khusus. Manajemen pelayanan khusus merupakan proses pemberian pelayanan kepada peserta didik untuk mendukung kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Apriansah tahun 2019. Selanjutnya, menurut Gus Mintarjo tahun 1992, nomor 4, memberikan peranan khusus pada sistem pembelajaran sekolah tersebut bertujuan untuk mempercepat agar pelaksanaan pengajaran dapat berpotensi meningkatkan prestasi yang termasuk tujuan pendidikan sekolah. Selanjutnya, jenis-jenis layanan khusus. Layanan khusus di sekolah memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing. Berikut ini jenis-jenis layanan khusus yang diterapkan kebanyakan sekolah, yaitu yang pertama perpustakaan, yang kedua laboratorium, yang ketiga kesehatan, yang keempat koperasi sekolah, yang kelima bimbingan konseling, yang keenam kafetaria atau kantin, yang ketujuh keamanan, dan kedelapan adalah asrama. Nah, selanjutnya yaitu layanan perpustakaan. Menurut Ibrahim Bafadal tahun 2008, perpustakaan adalah unit kerja dari suatu lembaga atau instansi tertentu yang bertanggung jawab untuk mengelola bahan pustaka baik berupa buku maupun bentuk buku non-book from. Sedangkan menurut Supriyadi tahun 1983 dalam buku Student Management, Ali Imran mengartikan perpustakaan sebagai perpustakaan yang diselenggarakan untuk menunjang lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar, menengah, sekolah umum, dan sekolah kejuruan. Layanan perpustakaan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi penelitian, fungsi penyalur hobi, dan fungsi sikap tanggung jawab. Selanjutnya yaitu layanan laboratorium. Menurut Anonim tahun 2007, laboratorium adalah tempat diselenggarakan penelitian ilmiah, percobaan, pengukuran, atau pelatihan ilmiah. Seringkali laboratorium dibuat untuk kemungkinan kegiatan ini dilakukan dengan cara terkendali. Nah, berikut fungsi laboratorium secara garis besar kegiatan proses pendidikan yang digagas oleh Soekarso tahun 2005. Yang pertama yaitu sebagai tempat praktik dalam pembangunan kecerdasan dengan melatih observasi, pencatatan, dan evaluasi fenomena alam. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik siswa. Siswa akan menggunakan alat media yang tersedia untuk meningkatkan keterampilan dalam menemukan dan mencari kebenaran ilmiah. Selanjutnya, yang ketiga, memberi dan menumbuhkan keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek di lingkungan alam dan sosial. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik sebagai modal sikap ilmiah calon ilmuwan. Jenis layanan khusus yang ketiga yaitu adalah layanan kesehatan. Layanan kesehatan umumnya meliputi UKS. UKS merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sekolah dalam menjalani kehidupan agar menjadi sehat, membentuk perilaku hidup yang sehat, yang akhirnya menghasilkan tingkat kesehatan yang optimal. Hal itu diberikan langsung oleh Depkes RI tahun 2006. Tujuan didirikannya UKS ini adalah untuk meningkatkan prestasi peserta didik dalam program kesehatan guna untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan terjaga. Yang keempat adalah layanan koperasi. Menurut Suwandi, koperasi sekolah merupakan koperasi yang beranggotakan siswa-siswa sekolah dari semua lembaga pendidikan formal, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Namun menurut KBBI, koperasi sekolah merupakan koperasi yang didirikan di lingkup sekolah dengan beranggotakan para peserta didiknya atau para siswanya. Koperasi sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik dalam berwirausaha serta meningkatkan kualitas pembelajaran dengan
upaya mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada layanan keamanan. Layanan keamanan merupakan substansi bagian dari manajemen layanan khusus. Layanan keamanan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu lembaga pendidikan. Layanan keamanan sekolah adalah pelayanan untuk menjaga keamanan, ketertiban, sumber daya yang ada di suatu pendidikan. Bertujuan untuk memberi rasa aman kepada seluruh warga sekolah. Contohnya, dengan adanya satpam penjaga, maka seluruh warga sekolah akan merasa tenang dengan adanya satpam penjaga. Selanjutnya yaitu adalah layanan asrama. Asrama merupakan fasilitas yang digunakan untuk tempat tinggal peserta didik dan guru sebagai pengasuhnya atau pengganti orang tua. Fasilitas ini bertujuan untuk memudahkan peserta didik yang tempat tinggalnya jauh agar tetap bersekolah dan meningkatkan kualitas peserta didik agar belajar lebih optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai layanan bimbingan konseling. Bimbingan konseling disebut juga bimbingan atau layanan dukungan untuk siswa individu dan kelompok mandiri dan berkembang secara optimal dan dari segi personal. Bimbingan konseling juga merupakan proses membantu siswa dengan memperhatikan, memungkinkan dan realita masalah yang mereka hadapi. Jadi tujuannya sebagai sarana untuk membantu peserta didik dan dalam hal menyelesaikan masalah, menemukan dan mengembangkan minat bakat dan karir di masa selanjutnya dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu layanan kantin atau kafetaria. Layanan kantin atau kafetaria adalah layanan dari lembaga pendidikan yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman yang dibutuhkan peserta didik dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Tujuan dari layanan kafetaria adalah sebagai fasilitas untuk peserta didik untuk mendapatkan makanan atau minuman yang sehat, ekonomis, dan higienis serta meningkatkan kesehatan peserta didik. Selanjutnya, substansi manajemen layanan khusus. Substansi manajemen layanan khusus yaitu sebuah perencanaan, yaitu proses menganalisa kebutuhan layanan khusus untuk warga sekolah dan menyusun program layanan khusus bagi warga sekolah. Pengorganisasian merupakan proses pembagian suatu hal atau untuk melaksanakan program layanan khusus sehingga memperoleh dan menjalankan layanan perpustakaan, kantin, keagamaan dan keamanan, koperasi, asrama, unit kesehatan sekolah, dan layanan khusus yang lainnya. Yang terakhir yaitu pengawasan, merupakan proses pengawasan dan penilaian terhadap berjalannya program layanan khusus. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan layanan khusus. Maksud dan tujuan layanan khusus adalah sekolah disebut juga sebagai organisasi yang mempermudah atau memperlancar proses pembelajaran serta memenuhi kebutuhan khusus di sekolah, sehingga layanan tujuan khusus layanan sekolah adalah pihak sekolah berupaya agar para siswa berada dalam keadaan yang baik dan aspek rohani maupun jasmani. Selanjutnya, prinsip-prinsip layanan khusus. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yaitu nomor 1, pelayanan bimbingan harus dilakukan ke seluruh siswa. Kedua, harus ada kriteria agar dapat mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Yang kedua yaitu prinsip berhubungan dengan pembimbing. Yang pertama yaitu para petugas bimbingan harus melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing.
Yang kedua, para petugas bimbingan harus melewati seleksi berdasarkan kepribadian, pengalaman, serta kemampuannya. Yang ketiga yaitu prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Yang pertama, pelaksanaan harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang kedua, dalam pelaksanaannya bimbingannya harus menyediakan kartu individu setiap siswa. Demikian dari apa yang saya sampaikan pada teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right, Joe, listen, good luck. Oh, yeah.